Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Afnan Rufaida dengan NIM 245221040 dari program studi akuntansi syariah kelas 1B. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas saya dalam ujian tengah semester dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama, sejarah bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila bermulai dari Rapat Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menyelenggarakan sidang perdananya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Menurut Himpunan Risalah sidang-sidang dari BPUPKI berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengumpulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah saat Pancasila dikenal untuk pertama kalinya. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci lagi tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan membuat Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Bapak A.A. Marimir, Bapak Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Adi Koso Joko Sojoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, dan yang terakhir Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuai dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut ini. Yang pertama, ketuhanan, kewajiban dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, penulisan soal dasar negara ini masih belum selesai. Masih timbul rasa antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam pada saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada
tanggal 11 Juli 1945 Jelatuharhat menyampaikan keberatan, terutama kewajiban melakukan syariat untuk pemeluk-pemeluknya. Dan pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perumusan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Yang kedua, Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk dikarenakan Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat mempersatukan bangsa, mengatasi konflik, dan menjamin hak-hak individu seperti nilai-nilai pemersatu, nilai-nilai kehidupan bersama, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, landasan moral dan filosofis, serta menampung keadaan pluralistik. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila adalah tindakan nyata atau menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti berbuat adil kepada siapapun, menghormati hak asasi orang lain, dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan syarat atau kondisi ekonominya. Lalu ada membina kerukunan antar umat beragama. Jadi kita bisa saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain, tidak memaksa kehendak dalam bermusyawarah, dan tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama dengan kita. Lalu bisa juga dengan menjaga persatuan, mengikuti upacara berbeda dan dengan tertib, menjaga persatuan antar warga negara, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Bisa juga dilakukan dengan bergotong royong, seperti membersihkan lingkungan desa, bergotong royong saat menghadapi pekerjaan yang sulit, dan bekerja sama dalam melakukan tugas atau kerja kelompok. Kemudian ada mematuhi hukum. Mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi, tidak mau main hakim sendiri terhadap suatu persoalan. Adapun contoh kasus pelanggaran Pancasila yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti tawuran antar pelajar, korupsi, larangan, dan yang baru ini ada larangan berhijab bagi paskibraka serta bullying. Cara menanggulangi kasus pelanggaran Pancasila diantaranya bisa dengan meningkatkan pendidikan toleransi. Pendidikan toleransi secara dini dapat membantu generasi muda memahami pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Mendorong dialog dan mediasi. Dialog terbuka dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atau latar belakang. Bisa juga dengan menegakkan hukum yang adil. Menegakkan hukum yang adil dan tegas dapat mencegah perilaku diskriminatif dan intoleran.
serta mendorong kerjasama sosial seperti gotong royong dan kerjasama antar warga dalam memperkuat persatuan. Menggiatkan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di kalangan siswa sekolah dan mahasiswa dapat mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu, mengadakan seminar wawancara kebangsaan. Seminar ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Serta yang terakhir juga dapat mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan Pancasila dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.